Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah SPD, Unit Kerja SMP Negeri 3 Dewantara. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bisa kita katakan, pengajaran itu merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru di dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi yang harmonis antara yang mengajar itu sendiri dengan yang belajar. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia sebagai sebuah pengajaran maupun pelatihan. Atau pendidikan juga bisa kita artikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, juga bertanggung jawab. Dalam proses menuntun anak, ada dua kodrat yang harus kita perhatikan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bisa kita artikan sebagai sifat dan bentuk kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak tinggal. Kodrat alam dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat murid berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman bisa kita artikan sebagai isi dan irama, perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Guru harus mampu membekali keterampilan kepada siswanya sesuai dengan zamannya, agar murid bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita sebagai guru harus mampu membekali siswa kita dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti harus menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Guru sebagai sumber belajar, maka gurulah yang menjadi tempat peserta didik menggali atau mengambil pelajaran. Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Guru sebagai fasilitator, yaitu guru yang mampu memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Dan juga guru sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif dalam belajar. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan 3 semboyannya, yaitu Ingarso Sung Tolodo, memberi suri toladan. Seorang guru haruslah menjadi pemimpin yang harus memberi suri teladan kepada siswanya. Kemudian Ing Madjo Manggun Karso, yaitu membangkitkan. Seorang guru di tengah kesibukannya juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Kemudian Tuturi Handayani memberikan dorongan dan arahan. Seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku.
Pembelajaran berpusat pada murid adalah suatu proses untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Karakteristik siswa dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan dengan perkembangan pendidikan pada abad ke-21 ini. Pendidikan yang harus memerdekakan murid. Tujuan pendidikannya hanyalah murid, murid, dan murid. Demonstrasi kontekstual hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di sekolah dan di kelas, di antaranya bimbingan ekskul, menuntun siswa sesuai bakat dan minat sesuai dengan kebutuhannya. Menuntun siswa menguasai keterampilan agar mampu terus berkarya sesuai zamannya. Membangun kolaborasi yang baik sesama warga masyarakat. Menerapkan budaya 5S, salam, senyum, sapa, dan santun. Melakukan kegiatan proyek bersama agar kelak siswa menjadi seorang pemimpin di masyarakat yang memiliki kreativitas dan budi pekerti yang baik. Tantangan dan solusi penerapan Ki Hajar Dewantara. Banyak tantangan yang terjadi pada saat saya terapkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, tidak adanya minat murid dalam belajar dan kurangnya motivasi dari orang tua murid sehingga sulit melaksanakan proses pembelajaran yang aktif dan produktif sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Namun, saya punya solusinya. Guru akan melakukan pendekatan secara individual terhadap siswa yang tidak memiliki minat dalam belajar dan juga melakukan pendekatan kepada orang tua murid untuk sama-sama memotivasi siswa yang ada di sekolah untuk tetap semangat belajar agar meraih cita-citanya di kemudian hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.